Perekonomian tiga sektor, khusus masalah pasar barang dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pendapatan pemerintah dengan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah. Nah, dalam ekonomi makro ada dua kebijakan pemerintah, fiskal dan moneter. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. 2 tahun kemarin pemerintah melakukan kebijakan pengampunan pajak, di mana pajak-pajak yang besar diampuni. Ini artinya pemerintah melakukan tindakan ini adalah bagian dari kebijakan fiskal. Tentu ada harapan pemerintah dengan perubahan kebijakan pengampunan pajak ini, pemerintah mengharapkan ada penerimaan pendapatan yang semakin meningkat. Kemudian di masa pandemi COVID-19, pemerintah banyak melakukan pengeluaran pemerintah, termasuk bantuan tunai langsung. Ini dilakukan dengan harapan ada perubahan pendapatan yang diharapkan pemerintah dari pengeluaran pemerintah yang dinaikkan dalam jumlah besar. Tujuan kebijakan fiskal mencapai stabilitas perekonomian. Ini salah satu contoh pada waktu kondisi pandemi kemarin, pemerintah melakukan pengeluaran yang luar biasa, yaitu dalam bentuk bantuan uang tunai langsung, dengan harapan untuk memacu perekonomian. Kemudian yang kedua, memacu dan mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi. Ini salah satu tujuan pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah. Kemudian memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Sama seperti yang tadi, di masa pandemi, pemerintah melakukan pengeluaran baik untuk kartu prakerja dan sebagainya dengan harapan untuk menciptakan lapangan kerja. Kemudian kebijakan fiskal ini bertujuan mencapai terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Kelangkaan minyak goreng kemarin mengakibatkan golongan masyarakat kecil kesulitan memperoleh minyak goreng, maka pemerintah memberikan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang tunai langsung. Demikian juga dengan tujuan fiskal yang berikutnya, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. Artinya di sini salah satu tujuan bantuan uang tunai langsung itu adalah untuk pemerataan pendapatan, kemudian mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Dengan pengeluaran pemerintah di masa pandemi, itu dengan maksud pemerintah berharap ada efek, ada manfaat dari pengeluaran yang dinaikkan sehingga bisa tercipta lapangan kerja sehingga dapat mencegah pengangguran. Barang yang diproduksi di pasar itu sebagai hasil dari rekayasa investasi, sementara permintaan untuk investasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga, di mana pada akhirnya investasi yang dilakukan oleh produsen itu diharapkan untuk memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, saya ulangi, ada hubungan antara barang, investasi, tingkat bunga, dan pendapatan. Ini yang disebut dengan pasar barang. Kurva permintaan investasi. Pada sumbu vertikal tingkat bunga dalam satuan persen, pada sumbu horizontal investasi, artinya jumlah investasi yang diminta. Pada waktu tingkat bunga tinggi, permintaan investasi sedikit. Jika tingkat bunga di bank turun, maka pihak investor akan meminta jumlah investasi yang lebih banyak. Dengan kata lain, waktu tingkat bunga di bank rendah, permintaan untuk melakukan investasi tinggi. Inilah yang disebut dengan kurva permintaan investasi, di mana investasi ini tergantung daripada tingkat bunga. Untuk memudahkan analisa,
kurva investasi ini dipindahkan ke kuadran di sebelah kiri, sehingga hasilnya seperti ini. Ini hanya ditujukan untuk memindahkan kurva permintaan investasi. Dalam perekonomian dua sektor, suntikan itu sama dengan investasi plus G. Nah, karena G di sini pengeluaran pemerintah tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Yang dipengaruhi tingkat bunga hanya investasi. Tetapi investasi plus G adalah bagian daripada suntikan. Maka bagaimana bentuk kurva investasi plus G, di mana investasi dipengaruhi tingkat bunga, pengeluaran pemerintah tidak dipengaruhi tingkat bunga. Artinya kurva pengeluaran pemerintah bersifat vertikal. Inilah permintaan investasi pada waktu tingkat bunga R1 ataupun R2, kemudian dipindahkan ke sebelah kiri, dapat kurva seperti ini. Di sini pengeluaran pemerintah bersifat vertikal, sehingga suntikan itu investasi plus G akan bergeser dari kiri ke kanan. Jika dipindahkan ke kuadran di sebelah kiri, maka suntikan itu atau investasi ditambah G memiliki kurva seperti ini. Inilah pergeseran investasi plus G atau suntikan, di mana saya ulangi di sini, investasi dipengaruhi tingkat bunga, kurva pengeluaran pemerintah ini vertikal karena tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Penurunan kurva IS pada sumbu vertikal tingkat bunga dalam satuan persen, pada sumbu horizontal adalah suntikan, yaitu investasi plus G. Ini tadi tujuan mengapa kita pindahkan kurva suntikan itu ke sebelah kiri, sehingga pada waktu tingkat bunga 1%, suntikan itu pada titik satu ini, pada tingkat bunga 2%, suntikan itu pada titik yang kedua ini. Jika dihubungkan, inilah kurva suntikan. Ini adalah bocoran, shaping plus pajak. Ini garis 45 derajat, yang artinya suntikan sama dengan bocoran. Artinya sepanjang garis ini adalah keseimbangan. Sehingga pada waktu suntikan pada titik poin yang pertama ini, maka bocoran itu pada poin pertama ini. Bocoran itu sama dengan shaping plus pajak pada titik pertama ini. Shaping dan pajak yang rendah itu menunjukkan terjadi pada pendapatan yang rendah, yaitu sebesar I1. Pendapatan I1 ini tadi bersumber dari tingkat bunga sebesar R1. Suntikan pada titik kedua ini dalam keseimbangan, suntikan sama dengan bocoran, maka bocoran itu sama dengan shaping plus pajak pada titik kedua sebesar di sini. Nah, suntikan yang lebih besar ini terjadi pada pendapatan yang lebih tinggi. Artinya, tabungan atau pajak yang besar itu mengindikasikan pendapatan yang besar. Jika di sini tabungan yang kecil, pajak yang kecil mengindikasikan pendapatan yang kecil. Pendapatan yang besar ini tadi bersumber pada tingkat bunga R2. Jika dihubungkan ini yang disebut dengan kurva IS atau kurva investasi shaping. Jika ini dihubungkan, ini disebut dengan shaping plus pajak fungsi daripada pendapatan. Untuk lebih cepatnya, penurunan kurva IS seperti ini sebagai latihan. Tingkat bunga, kemudian di sini suntikan, tingkat bunga tinggi, maka suntikan pada titik pertama, kemudian dalam keseimbangan, di sini bocoran, garis 45 derajat, pada titik pertama ini, di sinilah bocoran. Bocoran yang kecil terjadi pada pendapatan yang kecil, tadi bersumber dari tingkat bunga yang tinggi. Demikian juga dengan bocoran pada yang tinggi terjadi pada tingkat pendapatan yang tinggi. Ini terjadi mengakibatkan kurva IS, ini kurva bocoran tergantung dari pendapatan. Ini hanya sebagai latihan. Suatu perekonomian memiliki fungsi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai berikut. Konsumsi sama dengan 65 tambah 0,75 Y, investasi sama dengan 150 dikurang 12,5 R, pengeluaran pemerintah 0,04 Y, dan pajak itu sama dengan 0,12 Y. Pengertian pengeluaran pemerintah 0,04 Y artinya pendapatan itu misalkan 100, maka 100 dikali 0,04. Pajak di sini 0,12% dari pendapatan. Jika pendapatan itu misalkan 100, maka pajak 0,12 dikali 100. Turunkanlah kurva IS pada tingkat bunga 1 dan tingkat bunga 2%. Menjawab, pada waktu tingkat bunga 1%, investasi sama dengan 150 dikurang 12,5 dikali R. R ini diganti dengan 1%, sehingga investasi sama dengan 137,5.
Suntikan atau investasi plus G itu sama dengan 137,5 tambah pengeluaran pemerintah 0,04 Y. Konsumsi sama dengan 65 tambah 0,75 Y, sehingga dari sini shaping min 65 ditambah 0,25 YD karena ada pajak dan pengeluaran pemerintah, maka YD, sehingga shaping sama dengan min C0 plus MPS dikali 1 dikurang T, ini pajak persentase, dikali pendapatan, sehingga shaping sama dengan min 65 ditambah MPS 0,25, pajak tadi 0,12, maka 1 dikurang 0,12 dikali Y, sehingga shaping itu sama dengan didapat sebesar min 65 ditambah 0,22 Y. Inilah fungsi shaping. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Investasi plus G sama dengan shaping plus pajak. Investasi tadi sebesar 137,5 pada tingkat bunga 1%, dan pengeluaran pemerintah 0,04 Y sama dengan shaping sebesar min 65 tambah 0,22 Y ditambah pajak 0,12 Y, sehingga 137,5 yang ini, kemudian yang 65 ini pindah ke sebelah kiri menjadi positif, kemudian 0,22 Y ditambah 0,12 Y, kemudian 0,04 Y sebelah kiri pindah ke kanan menjadi negatif, sehingga didapat semua di sini 202,5 sama dengan 0,3 Y, maka Y itu sebesar 675. Artinya keseimbangan pada tingkat bunga 1% terjadi pada pendapatan sebesar 675. Pada waktu tingkat bunga 1% ini, suntikan itu tadi investasi plus G 1375 yaitu investasi, sementara pengeluaran pemerintah itu adalah 0,04 Y, maka 0,04 Y ini Y diganti dengan 675, sehingga suntikan itu sebesar 164,5. Bocoran sama dengan shaping plus pajak. Shaping min 65 tambah 0,22 Y ditambah pajak itu 0,12 Y, 12%, maka bocoran itu sama dengan min 65 ditambah 0,34 Y, yang ini dijumlahkan 0,34, sehingga investasi plus G ini sudah dapat, shaping plus pajak ini sudah dapat, maka 164,5 sama dengan min 65 tambah 0,34 Y, maka 0,34 Y itu sama dengan 229,5, sehingga Y sama dengan 675. Jadi terbukti bahwa pendapatan ini sama 675. Pada waktu tingkat bunga 2%, investasi sama dengan 150 dikurang 12,5 dikali tingkat bunga 2%, investasi 125. Maka dengan demikian suntikan itu adalah investasi plus G. 125 investasi, pengeluaran pemerintah 0,04 Y, dan konsumsi sama dengan 65 tambah 0,75 Y, sehingga shaping sama dengan min 65 ditambah 0,25 YD. Ini 1 dikurang 0,75 dapat 0,25, karena di sini 65, di sini menjadi minus. Kemudian di sini YD menunjukkan sudah ada pajak dan pengeluaran pemerintah, maka shaping itu sama dengan min C0 plus MPS dikali 1 dikurang pajak persentase dikali pendapatan, sehingga pajak tadi 0,12 atau 12%, maka didapat shaping itu sama dengan sebesar min 65 tambah 0,22 Y. Keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Investasi plus G sama dengan shaping plus pajak. 125 tambah 0,04 Y yang ini itu adalah suntikan investasi plus G, sementara shaping sama dengan min 65 tambah 0,22 Y dan pajak itu 0,12 Y, sehingga 125 ditambah 65 sama dengan 0,22 Y ditambah 0,12 Y dikurang 0,04 Y, yang ini pindah ke kanan menjadi negatif, yang 65 negatif pindah ke kiri menjadi positif, maka 190 sama dengan 0,3 Y, sehingga Y sama dengan 633,3. Jadi pendapatan dalam keseimbangan pada tingkat bunga 2% 633,3. Pada waktu tingkat bunga 2%, suntikan itu investasi plus G.
investasi itu sama dengan 125 plus 0,04 Y. Inilah sebagai suntikan. Kemudian nilai Y ini sebesar 633 ini pada tingkat bunga 2%, maka suntikan itu dapat 150,33. Maka dengan demikian, pada tingkat bunga 2%, suntikan itu sebesar 150,33. Bocoran sama dengan shaping plus pajak. Shaping 65 tambah 0,22 dan pajak itu 0,12 Y, maka bocoran sama dengan 65 tambah 0,34 Y, sehingga investasi plus G sama dengan shaping plus pajak. Suntikan sama dengan bocoran, maka investasi plus G tadi sudah dapat 150,33 dan bocoran ini shaping plus pajak 65 tambah 0,34 Y, sehingga 0,34 Y sama dengan 2115,33, sehingga Y sama dengan 633. Jika terbukti hasil sama. Penurunan kurva IS pada waktu tingkat bunga 2%, jumlah suntikan itu 150,33. Waktu tingkat bunga 1%, jumlah suntikan 164,5. Inilah kurva investasi plus G atau kurva suntikan. Dalam keseimbangan, suntikan sama dengan bocoran. Dengan ini garis 45 derajat. Pada waktu suntikan 150,33 berseimbang, maka bocoran itu 150,33. Bocoran 150,33 artinya jumlah shaping dan pajak 150,33 itu terjadi pada pendapatan berapa? Ini terjadi pada pendapatan sebesar 633. Pendapatan 633 ini itu terjadi pada tingkat bunga sebesar 2%. Nah, pada waktu suntikan itu 164,5, yaitu investasi plus G 164,5. Dalam keseimbangan, suntikan itu sama dengan bocoran. Jika suntikan sama dengan 164,5, maka bocoran itu harus sebesar 164,5. Pertanyaan berikutnya, shaping dan pajak sebagai bocoran 164,5. Jumlah shaping Anda, jumlah tabungan Anda dan pajak Anda 164,5. Ini terjadi pada pendapatan berapa? Ini terjadi pada pendapatan 675, dan pendapatan 675 ini terjadi pada tingkat bunga 1%. Dan ini jika dihubungkan inilah shaping plus pajak tergantung dari pendapatan, sementara yang ini kurva IS, yaitu kurva investasi shaping. Fungsi investasi shaping atau IS dapat dicari sebagai berikut. Investasi sama dengan 150 dikurang 12,5 R, sementara shaping sama dengan 65 tambah 0,22 Y, sehingga investasi sama dengan shaping 150 dikurang 12,5 R sama dengan 65 tambah 0,22 Y, sehingga jika disederhanakan Y sama dengan 215 dikurang 12,5 R dibagi 0,22, Y sama dengan 977 dikurang 56,8 R jika disederhanakan. Inilah sebagai fungsi IS. Pergeseran kurva IS akibat ada perubahan pengeluaran pemerintah. Di sini persentase tingkat bunga, kemudian di sini suntikan investasi plus G. Pada waktu tingkat bunga sebesar 2%, suntikan itu 150,33. Waktu tingkat bunga 1%, suntikan itu 164,5. Inilah kurva suntikan. Dalam keseimbangan, suntikan sama dengan bocoran, yaitu pada garis 45 derajat ini, suntikan sama dengan bocoran. Investasi plus G adalah suntikan, shaping plus pajak adalah bocoran. Suntikan 150,33, maka bocoran harus 150,33. Ini terjadi tadi pada pendapatan sebesar 633 pada tingkat bunga 2%. Jika suntikan 164,5, maka bocoran itu sama dengan 164,5. Tabungan dan pajak 164,5 itu terjadi pada pendapatan yang tinggi sebesar 675. Pendapatan 675 ini tadi terjadi pada tingkat bunga 1%. Sekarang jika dihubungkan inilah shaping plus pajak sama dengan fungsi dari pendapatan. Dengan kenaikan pengeluaran pemerintah, maka suntikan yaitu investasi plus G akan bergeser ke sebelah kiri warna biru yang di sini. Dan akibatnya kurva IS akan bergeser ke sebelah kanan warna
kuning. Jadi, dengan kenaikan suntikan, maka kurva kuning ini bergeser menjadi yang biru dan kurva IS akan bergeser menjadi warna kuning. Kenaikan pengeluaran pemerintah pada tingkat bunga yang sama, tingkat bunga 2%, akan mengakibatkan pendapatan nasional semakin naik. Inilah jawaban mengapa pemerintah memberikan bantuan tunai langsung, yaitu kenaikan pengeluaran pemerintah pada tingkat bunga yang sama. Dampaknya pendapatan nasional akan semakin naik. Kurva IS ini bergeser dari warna putih ke warna kuning. Hal inilah salah satu alasan mengapa pemerintah di masa pandemi COVID-19 menaikkan pengeluaran pemerintah melalui bantuan tunai langsung dan lain-lain, dengan harapan pendapatan nasional akan naik juga. Analisa kurva IS, kondisi di atas kurva IS, artinya apa yang terjadi dalam perekonomian pada sumbu vertikal tingkat bunga, pada sumbu horizontal pendapatan. Di sini agregat ekspenditur, di sini pendapatan. Waktu tingkat bunga 2%, pendapatan 633. Kemudian ini garis 45 derajat, sepanjang garis ini adalah keseimbangan. Pada pendapatan 633, memotong kurva agregat ekspenditur ini itu pada titik A. Artinya disinilah terjadi keseimbangan. Dan warna biru ini menunjukkan kurva agregat ekspenditur pada tingkat 2%. Artinya AE pada tingkat 2%, keseimbangan perekonomian pada tingkat bunga 2%, yaitu ada pada titik A. Kemudian tingkat bunga turun 1%, pendapatan 675. Dihubungkan kedua garis ini, inilah kurva IS. Pada pendapatan 675, maka jika dihubungkan ke kurva AE sama dengan Y, maka pada titik B ini, disinilah terjadi keseimbangan perekonomian pada tingkat bunga 1%. Inilah kurva AE pada tingkat bunga 1%. Maka AE 1% artinya keseimbangan perekonomian pada tingkat bunga 1%, yaitu pada titik B. Keberadaan kedua titik ini, A dan B, ini menunjukkan bahwa sepanjang kurva IS ini adalah keseimbangan perekonomian. Saya ulangi, sepanjang kurva IS ini adalah keseimbangan perekonomian. Pertanyaan sekarang, titik N ini ada di atas kurva IS. Pada titik N, dia di atas kurva IS. Tingkat bunga 2%, pendapatan 675. Padahal dengan tingkat bunga 2% ini, keseimbangan itu adalah pada pendapatan 633, yaitu pada titik A, itu pada kurva warna biru AE pada tingkat bunga 2%. Karena titik N pada tingkat bunga 2% dan kurva AE dengan R2% warna biru itu ada pada titik C ini. Nah, titik C ini dia itu lebih kecil dari garis putus-putus 45. Titik C ini menunjukkan kurva AE pada tingkat 2%. Artinya di sini titik C ini adalah menunjukkan pengeluaran agregat. Sementara garis putus-putus ini menunjukkan pendapatan, maka ini artinya pada titik C nilai pendapatan garis putus-putus di atas warna biru lebih besar dari AE. Konsekuensinya artinya pada titik N ini di atas kurva IS, artinya pendapatan lebih besar dari AE. Artinya ada kekurangan pembelanjaan atau pengeluaran, dan kegiatan perekonomian akan mengurangi produksi. Bagaimana jika kondisi di bawah kurva IS sama seperti yang tadi di atas ini? Pada titik M ini, dia itu berada di bawah kurva IS. Tingkat bunga 1%, yaitu pendapatan sebesar 633. Padahal dengan tingkat bunga 1%, keseimbangan itu ada pada pendapatan 675, yaitu pada titik B, kurva agregat ekspenditur pada tingkat bunga 1% warna merah ini. Karena pada titik M pada tingkat bunga 1% dan kurva AE dengan tingkat bunga 1% itu ada pada titik D.
di mana kurva merah ini berada di atas kurva garis putus-putus yang menunjukkan pendapatan atau Y. Artinya di sini pada titik D nilai pendapatan lebih kecil dari AE. Konsekuensi logisnya pada titik M ini atau di bawah kurva IS, pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, artinya ada kelebihan pembelanjaan atau pengeluaran dan kegiatan perekonomian akan mengalami ekspansi.